Ini Basiso, saya punya penyakit panu. Ini dia. Oh, penyakit panu. Kalau penyakit panu, oleskan saja kalau panas. Jadi mas, sampai pakai, sampai oleskan sehari 10 kali. Insya Allah, panu sampai langsung melupa sama kulit-kulitnya. Baik Basiso, alhamdulillahi jazakallahu khairan. Amin. Akhirnya, penyakit keluarga tersebut sembuh. Dan berita tentang keahlian Barsiso terdengar ke segala penjuru negeri. Berita Sendiko dawuh yang mulia, saya tadi melihat di FYP TikTok ada seorang pendeta yang bernama Barsiso yang mana dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Wahai yang mulia, apa benar itu, Jong? Dia leres, wahai mulia. Kalau begitu, saya kepengen Tuan Putri sembuh. Oleh karena itu, saya perintahkan kalian berdua untuk membawa Tuan Putri ke Barsiso agar diobati. Siap. mendengar perintah raja, akhirnya para prajurit kerajaan membawa Tuan Putri ke padepokannya Barsiso yang terletak di tengah kota. Assalamualaikum, Barsiso. Oh, Barsiso. Waalaikumsalam. Apakah benar engkau ini adalah Barsiso? Oh, nggih. Saya Barsiso, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Oh, ini loh Barsiso. Kami adalah prajurit dari kerajaan Karangbendo. Hah? Karangbendo. Kerajaan endi iku, Mas? Oh, iku loh, Kidule Pasar. Oh, Nah, ini kami diutus sang raja, Raja Karangbendo, untuk mengantar Tuan Putri ini kepadamu. Tujuannya agar engkau bisa sembuhkan dari sakit jiwanya. baik. Insya Allah Tuan Putri jenengan akan saya obati sakpol kemampuan saya. Dengan izin Allah, insya Allah nanti dia bisa sembuh. Tapi sepertinya Tuan Putri harus dirawat di rumah saya di padepokan ini dalam beberapa hari, Mas. Oke lah kalau begitu, kami percayakan Tuan Putri ini kepadamu. Kalau begitu, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Barsiso, apakah kamu hanya sibuk zikir kepada Allah? Sedangkan ada wanita cantik di samping. Cobalah sesekali kamu melihat dirinya. Astagfirullahaladzim. 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 Wah. Hai Barsiso, ingatlah, hidup ini hanya sekali. Tidak ada salahnya kan menikmati kenikmatan dunia.
apakah kamu tidak ingin dengan dirinya? Sedangkan dirinya sudah nungging di sampingnya. Begitulah, dia itu kan gila. Tidak akan memberontak apalagi mengadu kepada raja. Cobalah sedikit saja. Enak kok. Iblis terus menggoda keimanan Barsiso agar melakukan pelanggaran. Sedikit demi sedikit, keteguhan hati Barsiso untuk tidak bermaksiat mulai tergoyahkan. Tuan Putri, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Felicity Hana Sentinel. Namanya indah ya, kayak orangnya. Kamu tahu nggak jumlah kaki ayam? Ada 2. Loh, kok kamu tahu? Kamu kan gila. Maaf ya bang, saya ini memang gila, tapi tidak untuk bodoh. Maaf. Kalau begitu, kamu tahu nggak jumlah bintang di langit? Nggak tahu loh bang. Jumlah bintang di langit itu tidak bisa dihitung. Kayak cintaku padamu. Akhirnya, Barsiso semakin dekat dengan Tuan Putri. Dan selalu dihias-hiasi oleh iblis. Tidak lama kemudian, Barsiso lepas kendali dan melakukan pelanggaran dosa besar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa yang telah aku lakukan, ya Allah? Ampuni aku, ya Allah. Celakalah engkau Barsiso. Jika perbuatanmu diketahui raja, maka tamatlah riwayatmu. Engkau tidak akan dikenal sebagai orang yang alim, faqih, apalagi berakhlakul karimah mandiri dan hantu luhur tentunya. Engkau akan dikenal sebagai orang yang di situ bermaksiat karena engkau telah berbuat zina dengan Tuan Putri. Aku tidak mau. Aku tetap ingin dikenal orang-orang sebagai orang yang alim dan ahli ibadah. Aku juga tidak mau dihukum mati jika perbuatanku ketahuan oleh raja. Aku harus bagaimana? Tenang wahai Barsiso, aku punya solusinya. Jika emang kalau kamu ingin lepas dari masalah ini, gampang. Kamu tinggal bunuh saja Tuan Putri, lalu kamu kubur di dalam tanah, hilang deh masalah. Lalu, bagaimana jika pihak kerajaan menanyai tentang keberadaan Tuan Putri sedangkan Tuan Putri sudah saya bunuh? Bilang saja, dia sudah sembuh dari gilanya dan menghendaki untuk pulang ke kerajaan Karangbendo. Adapun dia tidak sampai di Karangbendo, mungkin dia dimakan serigala atau tokek bercabang 2 di hutan sana. Lagi pula, siapa yang peduli tentang itu? Setelah itu, Barsiso dikuasai oleh hawa nafsu. Akhirnya mengikuti semua perintah iblis untuk membunuh Tuan Putri dan menguburnya ke dalam tanah. Keliru. Rasakan ini.
Sedangkan di sisi lain, iblis menjelma menjadi seorang laki-laki, kemudian masuk ke kerajaan Karangbendo dan memberitahu sang raja bahwa putrinya telah diperkosa dan dibunuh oleh Barsiso. Wahai yang mulia, kedatangan saya di sini saya membawa kabar berita buruk untuk Anda. Siapa kamu? Bisa-bisanya kamu masuk ke dalam kerajaan saya. Sampai tidak perlu tahu saya yang mulia. Yang perlu kamu tahu, putrimu telah diperkosa, telah diwik-wik, telah dibunuh oleh Barsiso. Yang benar saja kamu, Cong. Apakah beritamu ini bisa dipercaya? Cong. Kira kamu, saya ini biksu Cong. Siapa kamu? Loh, saya ini raja. Oh, maaf, saya lupa naskahnya. Benar ini yang mulia. Ini semua saya katakan dengan jujur. Hah? Putri saya dibunuh. Baiklah, kalau begitu, wahai prajurit, siapkan pasukan. Kita serang padepokannya Barsiso dan bunuh Barsiso. Siap, laksanakan yang mulia. Kami siap menembus jarak tanpa batas. Kemudian sang raja membawa pasukan bersenjata lengkap mendatangi padepokan Barsiso yang berada di tengah hutan dan berencana untuk membunuh Barsiso di sana. Hei Barsiso, mana putriku? Sabar sang raja. Salam dulu, jangan emosi. Hah? Tidak perlu. Sekarang jawab dulu pertanyaanku. Mana putriku? Begini wahai raja, putri raja itu sebenarnya sudah sembuh. Tapi ketika dia sembuh, dia ingin pulang sendiri ke kerajaan. Kalau dia tidak sampai, mungkin dalam perjalanan di hutan dia dimakan serigala atau dimakan tokek bercabang dua. Hah? Aku tidak percaya padamu. Prajurit, hajar dia. Siap. Dalam pertarungan tersebut, Barsiso terkalahkan dan dalam keadaan sakaratul maut karena luka yang sangat parah. Lalu raja dan prajurit meninggalkan Barsiso. Namun tidak berhenti di situ. Iblis datang lagi untuk menyesatkan Barsiso lebih jauh. Kok Oh, sakit, tolong, sakit, tolong. Duhai Barsiso, malang sekali nasibmu. Sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Apa itu? Apapun akan aku lakukan. Yang penting aku bisa terbebas dari rasa sakit ini. Tolong aku. Kamu harus melakukan satu syarat, yaitu sembahlah diriku. Hahaha. Bagaimana aku bisa menyembahmu sedangkan badanku sudah tidak bisa digerakkan lagi. Aku sudah tidak bisa bergerak lagi. Kamu cukup isyarah dengan cara menundukkan kepalamu atau berkedip. Hahaha. Hahaha. Baiklah, akan aku lakukan.
Akhirnya Barsiso mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dia mengikuti hawa nafsunya dan terus mengikuti godaan iblis sampai-sampai di ujung akhir hayatnya dia tidak lagi menyembah Allah, tapi malah menyembah kepada iblis, sang raja kufur. Hikmah dari kisah ini adalah kita tidak boleh merasa pol, tidak boleh merasa paling hebat, tidak boleh merasa selalu aman dari godaan iblis, karena iblis selalu berusaha menggoda anak Adam. Karena itu sudah menjadi janji iblis kepada Allah ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, bahwasanya akan menggoda anak Adam. Kita sebagai orang iman harus selalu berdoa kepada Allah untuk selalu menetapkan diri kita dalam hidayah. Harus selalu berusaha jangan sampai mengerjakan perbuatan maksiat, bahkan pelanggaran had yang sudah dilarang oleh Allah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Apabila dari penampilan kami ada kekurangan perilaku, tutur kata yang kurang berkenan, kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan kami ya sebagai mubalek